Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita terakhir sampai syarat-syarat wajib nih. Syarat-syarat wajib zakat. Baik, hari ini kita lanjutkan saja jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama zakat emas dan perak. Nanti ada zakat perdagangan. Nanti ada zakat hasil bumi atau pertanian. Ada zakat binatang ternak atau peternakan. Ada lagi zakat rikas. Ini akan kita bahas insyaallah satu persatu. Malam hari ini kita membahas salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Karena kemarin sudah kita sebut tidak semua harta itu otomatis wajib dizakati. Zakat emas dan perak. Kita kemarin kalau lihat syarat wajibnya itu. Jadi kalau dia tidak muslim, dia memang dia tidak punya wajib, tidak punya kewajiban zakat. Merdeka ini kalau sekarang insya Allah semuanya merdeka, tidak ada budak. Harta termasuk jenis yang harus dizakati karena tidak semua harta itu otomatis wajib dizakati. Kemudian kepemilikannya sempurna dan juga mencapai nisab. Kemarin sudah kita bahas juga kan, nisab itu batas minimal seseorang dianggap kaya oleh agama. Sehingga kalau harta seseorang sudah mencapai nisab, berarti sudah mulai masuk ke kewajiban zakat. Meskipun untuk jenis-jenis harta tertentu harus mencapai haul. Ada juga nanti yang tidak butuh haul. Nanti akan kita bahas. Seperti emas perak itu harus mencapai haul. Jadi kalau sudah mencapai nisab itu batas minimal seseorang wajib zakat. Mencapai haul artinya harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau ini bulan Rabiul Awal, harta kita dengan tambahan gaji bulan ini ternyata mencapai nisab. Berarti bulan ini harta kita mencapai nisab bulan Rabiul Awal ini. Artinya untuk wajib mengeluarkan zakat masih tahun depan. Ketika kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal sudah dimiliki sampai haul 1 tahun, tapi 1 tahunnya hijriyah. Kalau Rabiul Awal ya Rabiul Awal. Karena untuk tahun kalender hijriyah itu biasanya maju sekitar 10 atau 11 hari per setiap tahunnya itu. Kemudian tidak punya hutang yang hutang itu mengurangi nisabnya. Anggap saja kalau nisabnya itu 20 juta, nah saya gitu ya, nisabnya kok 20 juta. Kemudian dia punya uang 30 juta. Berarti mencapai nisab, tapi hutangnya 25 juta. Nah, itu berarti dengan hutang itu berarti menghilangkan nisabnya. Nah, itu berarti hutang yang menghilangkan nisab atau menjadikan nisab harta itu di bawah nisab. Jadi tidak punya hutang yang sebesar itu. Karena kalau hutangnya tidak mengurangi nisab ya tetap wajib. Umpamanya kalau tadi nisabnya 20,
punya uang 30 juta, utangnya 5 juta. Berarti kan 25 juta ini masih di atas nisab. Berarti ini hutangnya tidak mengurangi nisab. Kemudian di luar dari yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan pokoknya. Jadi kalau harta itu sudah kita keluarkan untuk kebutuhan pokok, itu tidak dihitung zakat. Maka tadi disebutkan tidak semua harta itu otomatis wajib dizakati. Kita punya baju, kita punya HP yang kita gunakan ini, pakai sepatu, sendal, tas, bahkan sepeda motor yang biasa kita gunakan bekerja, itu kan untuk kebutuhan kita. Jadi sesuatu yang sudah kita keluarkan untuk kebutuhan kita itu tidak termasuk yang dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Padahal kebutuhan pokok itu diantaranya ya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan untuk beli sandangan kita, untuk membeli papan kita, untuk membeli pangan kita, beras yang sudah kita beli dari pasar untuk persediaan untuk makan kita 1 pekan ke depan, mana begitu ya, itu berarti beras itu untuk kebutuhan kita. Di luar dari yang itu tadi yang dihitung untuk zakat itu. Ada satu memang yang kemarin sudah kita kaji atau belum, berkaitan dengan dewasa. Apakah dewasa ini termasuk syarat wajib zakat? Karena zakat itu kan juga ibadah, seperti sholat, seperti puasa, itu kan ibadah. Seseorang kalau masih kecil wajib sholat enggak? Anak 5 tahun belum wajib sholat. Karena kalau dia tidak sholat ya orang dosa, memang belum dewasa, belum balik dan berakal, bahasanya begitu. Belum balik dan berakal. Demikian juga ibadah puasa. Kalau belum balik dan berakal, maka belum ada kewajiban. Enggak, puasa Ramadan itu tidak berdosa, karena memang belum balik dan berakal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau zakat itu? Apakah ada persyaratan wajibnya itu balik dan berakal? Artinya kalau ada anak kecil punya harta mencapai nisab dan sudah haul, wajib zakat enggak? Gambarannya begini aja, kalau seseorang dapat warisan, kalau dari bekerja kan memang gambarannya nggak ada itu. Umurnya baru 2 tahun atau 3 tahun, tapi bapaknya konglomerat, meninggal, duitnya mungkin ratusan miliar, bagian dia ternyata ada 20 miliar. Nah itu kan karena dari apa itu, dia umurnya baru 2 tahun tapi sudah dapat warisan 2 miliar. Berarti sudah mencapai nisab. Tahun depan, bulan ini Rabiul Awal, warisannya dibagi, yang berarti memiliki bulan Rabiul Awal tahun depan, apa itu sudah haul. Apakah harta anak yang berumur 2 tahun ini wajib dikeluarkan zakatnya atau 3 tahun ini? Nah, ini pertanyaan yang besar di dalam kajian para ulama. Kita singgung sedikit saja kalau memang belum. Ini sebenarnya temanya ini. Apakah balik dan berakal itu termasuk syarat wajibnya zakat? Ternyata para ulama kalau kita tanyai dengan pertanyaan seperti ini, mereka belum sepakat. Jawabannya tidak sepakat. Menurut ulama Hanafiyah dulu, ulama-ulama yang mengikuti Imam Abu Hanifah, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila. Jadi kalau belum balik dan berakal, sebagaimana belum punya kewajiban sholat, dia juga belum punya kewajiban puasa Ramadan, maka dia juga belum punya kewajiban zakat. Karena ini ibadah, sholat, puasa, zakat. Mereka belum ada kewajiban melaksanakan ibadah seperti hanya sholat dan puasa. Sehingga berdasarkan alasan itu,
anak kecil tadi yang dapat warisan dari orang tuanya tadi, meskipun sudah nisab dan haul, tetap belum punya kewajiban mengeluarkan zakat karena belum balik dan berakal. Mengikuti kaidah umumnya ibadah yang syarat wajibnya itu kalau sudah mencapai balik dan berakal. Tapi mayoritas ulama selain Hanafiyah, keduanya wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, artinya anak kecil dan orang gila. Dan yang mengeluarkannya adalah walinya. Jadi meskipun dia belum dewasa, untuk urusan zakat tetap ada kewajiban. Jadi tadi harta warisan dari orang tuanya tadi begitu sudah haul, ya tetap harus dikeluarkan zakatnya meskipun baru berumur 4 tahun 5 tahun orangnya itu belum dewasa. Dasarnya apa yang dipakai oleh jumhur ulama? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu malun, siapa yang menjadi walinya anak yatim dan anak yatim itu mempunyai harta, fal yaktajir lahu, hendaknya harta itu diputer, diperdagang, digunakan untuk bisnis, diputer. Wala yatruku hatta ta'kulu shadaqah, jangan meninggalkannya atau membiarkannya, artinya hartanya kok didiamkan saja, jangan didiamkan saja sehingga nanti habis ta'kulu shadaqah, habis dimakan zakat. Nah, kalau tidak dikembangkan, maka harta itu nanti akan habis dimakan zakat. Maka perintahnya ini, kalau ada orang yang jadi wali yatim, sedangkan anak yatim itu tadi punya harta yang banyak, maka hendaknya dikembangkan. Faliyat tajil tijarah, perdagangkan, digunakan untuk berdagang, dan jangan meninggalkan walayat troku, dan jangan membiarkan harta itu mendon, diam saja, hatta ta'kulu shadaqah, sampai dimakan habis oleh zakat. Ini kesannya dari, cuma memang kalau Al-Albani menyebut sanadnya ini dhaif. Ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi, ada riwayat dari Imam Ad-Daruqutni. Ada lagi dalam riwayat ini juga hadis dhaif rawahu Tirmidzi. Ibdahu fi mali yatama la ta'kul hasanah. Nah, ini juga sama, tidak di sampai dimakan oleh zakat. Jumhur ulama alasannya ini, ketika mewajibkan anak kecil yang sudah mencapai nisab dan haul itu zakat. Ibadah sholat berbeda dengan ibadah zakat. Ya pada ibadah tapi memiliki perbedaan. Karena ibadah sholat murni hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Sedangkan ibadah zakat itu ada nilai sosialnya. Meskipun itu murni ibadah mahdoh, tapi nilai sosialnya ada. Ibadah zakat yang menjadi ukuran adalah jumlah hartanya, bukan orangnya. Kalau sholat itu yang dilihat orangnya, sudah dewasa atau belum. Itu yang dipahami oleh jumhur. Tapi kalau zakat yang dilihat bukan umurnya, tapi duitnya yang dimiliki itu. Umurnya sudah umur 30-40, nah duitnya lainnya ya belum zakat. Sama itu. Padahal kalau puasa dan sholat itu kalau sudah cukup umur ya wajib kan gitu. Sama ini untuk zakat, justru dia meskipun dewasa, balik, berakal, umurnya 30-60 kan gitu ya, normal, tapi nggak ada harta, maka orang itu juga tidak punya kewajiban zakat. Sehingga yang jadi ukuran bukan balik dan berakalnya, tapi harta yang dimilikinya. Yang balik berakal tapi nggak ada harta, ya nggak ada kewajiban zakat. Tapi yang belum balik dan berakal tapi hartanya sudah mencapai nisab dan haul, itu yang tetap wajib zakat. Itu pemahaman para ulama. Bedanya di situ. Karena kalau sholat, puasa, kalau udah dewasa itu ya wajib sholat, wajib puasa. Tapi ini kalau nggak punya uang meskipun balik berakal tetap tidak wajib zakat.
karena uangnya tidak mencapai nisab. Ya, pendapat para ulama mengenai apa itu, sehingga yang saya ambil tadi ya mazhabnya jumhur ulama. Jadi tidak saya tampilkan di sini karena memang bukan bagian dari yang dibahas. Karena kalau disebutkan di sini balik dan berakal, berarti kalau anak kecil tadi memang tidak wajib mengeluarkan, belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi ini dihilangkan karena jumhur ulama ya yang jadi ukuran itu adalah harganya. Kalau sholat itu kan umurnya itu. Kalau mencapai dewasa pokoknya wajib. Nah, kalau ini harganya. Bahkan yang dewasa pun kalau nggak ada harga ya nggak ada kewajiban. Sehingga yang kecil pun kalau sudah mencapai justru sudah ada kewajiban. Dalil zakat emas dan perak. Karena kita membahas jenis harta yang pertama yaitu emas dan perak. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ini walladzina yaknizuna adz-dzahaba, dan orang-orang yang menyimpan emas, menumpuk emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, ini dipahami dan tidak mengeluarkan zakat. Wa basyirhum, wa beritahu mereka bi adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma, hari kiamat itu, di mana hari itu yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka dibakar di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Jadi apa itu, badan mereka akan disetrika. Hadza makanan, ini loh yang kamu simpan jadi setrika di neraka nanti. Maka nastum li anfusikum, inilah yang kamu kemarin, harta aku ki, harta kamu yang kemarin hanya kamu simpan tapi tidak kamu keluarkan zakatnya, itu jadi setrikanya nanti di apa itu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini ancaman bagi orang yang wajib zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Itu disebut yaknizuna dzahaba wal fiddata, emas dan perak. Itu maka tema kita zakat emas dan perak. Nah, ini ada satu riwayat dari Abu Dawud, dari Ali bin Abi Thalib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza, apabila kanat laka, kamu memiliki mi'ata dirhamin, 200 dirham. Ada yang menghitung 1 dinar itu 12 dirham. Tapi waktu saya di Baghdad dulu, 1 dinar itu 10 dirham. Jadi 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Jadi ini 10 dinar. Nah, kalau mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wa hala 'alaihal haul, dan sudah mencapai haul. Fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham. Jadi kalau sudah mencapai 200 dirham dan juga sudah haul, dimiliki 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Nek 200 dirham itu 5 dirham, itu ya berarti 2,5%-nya. Nek 100 kan berarti sekitar 2,5 dirham. Ini tapi batas nisabnya 200. Wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinar. Dan kamu juga tidak punya kewajiban zakat sehingga harta kamu itu mencapai 20 dinar. Ini untuk emas, zakatnya 20 dinar. Wa hala 'alaihal haul, dan sudah haul, mencapai haul.
Fafiha nisfu dinar, zakatnya setengah dinar. Jadi kalau orang punya 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar. Jadi 1/40. Artinya 1/40 itu juga 2,5%. Fama zada, dan yang memiliki lebih dari itu, jadi lebih dari nisabnya 20 dinar, tapi dia memilikinya 50 dinar, begitu, maka sudah punya kewajiban. Walaisa fi malin zakatun, dan di harta itu tidak ada zakatnya hatta yahula alaihil haul, sampai mencapai haulnya. Memang berkaitan dengan emas dan perak khususnya, ini terkait jenis harta yang selain mencapai nisab juga harus mencapai haul untuk ada kewajiban zakatnya. Pertanyaan yang menarik adalah 200 dirham atau 20 dinar. Nisabnya emas dan perak. Tadi kita sebut nisab itu batas minimal. Seseorang oleh agama dianggap kaya sehingga sudah mulai punya kewajiban zakat. Emas nisabnya 20 meskal. 20 meskal itu sama dengan 20 dinar. Jadi 1 meskal sama dengan 1 dinar. Jadi 20 meskal artinya 20 dinar. Menurut para ulama, kalau sekarang bisa dihitung 20 meskal itu, 1 dinar itu 4/4 gram emas 24 karat. 4/4 gram emas 24 karat. Itu 1 meskal atau 1 dinar. Berarti kalau apa itu 20, ya 4/4 kali 20. 20 kali 4 80, 1/4 kali 20 5, maka ketemulah angka 85 gram emas 24 karat. Itu nisabnya zakat emas. Jadi kalau ada orang punya 84 gram, belum mencapai nisab. Pertanyaan selanjutnya, 1 gram emas 24 karat itu sekarang berapa? Nah itu, ibu-ibu biasanya hafal berapa tuh sekarang? 1 juta lah itu ya. Ini kalau kita lihat ini perkembangan. Ini fatwa para ulama. Ini saya baca di kitab Sahih Fiqh Sunnah. Emas 24 karat itu, kalau yang 21 karat itu 97 gram. Kalau yang 18 karat itu 113 gram. Ini ijtihad ini. 97 sama 113 itu. Tapi sebenarnya ukuran aslinya itu senilai emas 24 karat seberat 85 gram. Itu yang paling tepat itu. Jadi nanti dikonversinya di situ. Jadi pokoknya kalau sudah mencapai nilainya itu 85 gram emas 24 karat, berarti sudah mencapai nisab. Disamakan aja itu nanti yang 21, 28 itu harganya berapa? Kalau diuangkan itu, kalau ternyata mencapai nilai 85 gram itu emas 24 karat, berarti sudah punya kewajiban zakat. Ini saya data Lawas 2 September 2019 itu sekitar 670-an. Ini 2020 690-an. Februari 2023 ini sudah 910. Ini bahkan sudah 1 juta sedikit. Hari ini tadi saya lihat itu sebelum saya tulis di sini 1,043, ini kan 1,027, ini 1,043. Artinya bapak-bapak ibu, untuk ngecek nisab kita itu bisa kita ngecek harga emas saat ini.
Nah, saat ini ya sekitar itu. Anggap saja kalau 1 juta ya berarti nanti ketemunya 85 juta. Kalau ini lebih ya jadi ada kelebihan sedikit. Dengan gambaran seperti ini, contohnya nanti kalau bulan Oktober ini bisa dicek. Yang tadi saya lihatnya itu 1,043. Kalau ini 1,027, 43 berarti naik lagi. Nisabnya naik sedikit. Itu yang berkaitan tentang nisab untuk saat ini dengan ukuran emas. Ini 29, ini yang 16 berarti waktu itu perkembangannya cukup cepat. Kalau untuk perak, nisabnya adalah 200 dirham dari emas, dari perak murni. Tadi mi'ata dirhamin, 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan hampir 3 gram, sedikit lagi 3 gram, 3 gram, itu 1 dirham. Setelah apa itu 200 dirham, berarti ketemunya 595 gram perak. Nah, perak sekarang berapa Bu harganya Bu? Ini saya punya data lawas. September 2019 itu sekitar 9.300. Ini Februari 2020 malah 7.800. Yang terakhir ini. Nah, ini terakhir 10.579. Dalam menggunakan ukuran ini maka 6.294.000. Kalau menggunakan ukuran emas ini tadi, ini tadi 87 juta. Karena kalau perak ada sekitar 6 juta ini, 6 juta. Maka nanti ada kajian untuk zakat mal itu ukurannya emas atau perak. Kalau ukuran perak berarti kalau anggap saja ini 1 gramnya itu tadi 10.509 kali 595, kok ternyata mencapai nisabnya ini. Anggap saja dia punya uang 7 juta atau 6,5 juta, berarti sudah mencapai nisab itu. Wajib untuk dikeluarkan 2,5%-nya kalau menggunakan ukuran perak. Ya, kalau emas tadi, ini ada perbedaan di situ. Apabila harta seorang muslim sudah mencapai nisab tadi 85 gram emas 24 karat atau 595 gram perak. Dan kemudian untuk emas perak ditambah lagi haul, dimiliki setahun penuh tapi hijriah, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yang kadar zakatnya itu 2,5% atau 1/40. Kalau emasnya tidak mencapai 20 dinar, emasnya tidak mencapai 20 dinar dan peraknya juga kurang dari 200 dirham, apakah keduanya digabungkan? Ini pertanyaan. Nah, dihitung emas itu yo anggap saja sudah 83 gram kali 2 gram tok, dan dirhamnya itu 1.190 dirham, begitu. Kok ternyata kalau digabungkan kok ternyata mencapai nisab. Itu apakah keduanya digabungkan atau tidak? Ternyata mengenai pertanyaan ini ada perbedaan di kalangan ulama. Menurut jumhur itu Hanafiyah, Malikiyah, ada riwayat dari Imam Ahmad, itu digabungkan. Jadi menurut jumhur itu kalau punya emas perak kok tidak mencapai, gabungkan. Mencapai enggak nanti setelah digabungkan? Dilihat nilainya. Seperti kambing dan domba diantar sejenis jadi digabungkan. Orang punya kambing Jawa
35. Tapi dia punya kambing putih apa gembel, dus gembel, wedhus Jawane 35, wedhus gembele 10. Nah ini kan 35 tambah 10. Digabungkan nggak itu wedhus gembel dengan wedhus Jawa itu? Nah itu menurut jumhur itu sama, kambing dan domba itu, maka digabungkan. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, ada juga dari Ahmad, termasuk Al-Albani, Syekh Utsaimin, seperti kambing dan sapi tidak digabungkan. Jadi nek apa itu masih kurang dari 85 gram 24 karat dan apa itu peraknya kurang dari 200, kurang sidik-sidik itu, nah digabungkan jadi mencapai, tapi tidak digabungkan. Sehingga emasnya ya belum wajib zakat, peraknya juga belum wajib zakat. Tapi ada catatan. Apabila diperdagangkan, keduanya digabungkan seperti penjual emas dan perak, nanti zakatnya zakat perdagangan. Itu apa itu? Ketika tidak diperdagangkan. Kalau diperdagangkan selesai. Para ulama sepakat bahwa kalau emas dan perak itu diperjualbelikan, maka dikumpulkan, dilihat nilainya. Nah, seperti itu. Ya di sini yang agak berhati-hati ya mazhabnya jumhur, berhati-hati. Melihat nilainya itu tadi. Nilainya 85 gram emas 24 karat. Pertanyaan lagi. Batu mulia selain emas dan perak, ada intan, permata, berlian, ake. Itu kan apa itu batu-batu ake yang bermacam-macam itu ya. Itu kan batu mulia juga harganya mahal kan gitu. Apakah intan, permata dan lain-lain itu wajib dikeluarkan zakatnya? Tentunya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Ternyata para ulama juga kita lihat, ulama 4 mazhab sepakat bahwa batu mulia, perhiasan selain emas dan perak, tidak ada zakatnya, karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Di bagian dari ibadah tidak diatur, ya berarti tidak ada kewajiban, dimaafkan berarti. Bahasanya begitu kan? Kalau dalam hadis kan nanti Allah sudah mewajibkan sesuatu, sudah mengharamkan sesuatu, dan Allah tidak lupa. Kalau ada sesuatu itu berarti untuk keringanan bagi umatnya, kan gitu bahasanya. Itu begitu. Jadi kalau apa itu tidak ada dalil, ya tidak wajib. Namun menurut sebagian ulama lain, untuk ikhtiyat berhati-hati, hendaknya diinfakkan 2,5% dari nilai harganya itu tadi. Itu untuk kehati-hatian, misalnya seperti itu. Zakat uang menggunakan nisab emas atau perak. Kalau zakat uang, kalau zakat emas itu emas, perak ya nilai perak 200 dirham. Kalau emas ya 20 mithqal atau 20 dinar. Nah kalau uang rupiah, kita menggunakan nisab emas atau nisab perak? Karena ada loh sebagian yang menyebut apa itu nisabnya itu bukan emas tapi perak, supaya lebih bermanfaat bagi orang miskin. Jadi kira-kira dari 6,5 juta saja sudah kena zakat kalau menggunakan ukuran nisabnya itu perak. Yang kuat atau yang rajih, nisab itu adalah emas. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa ukuran nisab untuk zakat itu untuk uang, maksudnya itu kepada emas, bukan kepada perak. Satu, harga perak itu sudah sangat berubah dibandingkan pada zaman Nabi. Intinya harga perak itu mudah berubah, fluktuatif. Harga emas sangat stabil, bahkan sekarang dijadikan ukuran untuk nilai mata uang. Jadi kalau harga emas itu naik, itu sebenarnya yang naik bukan harga emasnya, tapi nilai rupiahnya turun, merosot.
inflasi. Jadi kalau nilai rupiahnya turun, kesannya bahasanya harga emas naik. Sebenarnya dipahami kalau di sini harga emas itu tetap nggak naik, tapi yang menurun nilai mata uangnya. Maka katanya kasarannya itu, kalau bank itu mengeluarkan uang, dia harus nimbun emas seharga uang yang dikeluarkan. Sehingga sebenarnya uang kertas itu tadi mewakili emas yang ditimbun ini tadi. Ketika mengeluarkan sekian lagi neta, itu juga ada emas yang ditabungkan di situ. Yang menjadi masalah kalau emasnya tidak ditambah, tapi uangnya dicetak. Jadi emas ini tadi yang asalnya bernilai anggap saja 1 triliun, tadi banyak tadi nilainya 1 triliun, tapi ternyata mengeluarkan lagi 100 miliar mencetak uang, tapi emasnya tidak ditambah. Maka emas yang nilainya kemarin itu 1 triliun menjadi 1,5 triliun itu emasnya sama. Sehingga yang turun adalah uangnya. Ini dulu 1 triliun, ini 1 triliun 100 miliar, itu nilainya emasnya sama. Besok nyetak lagi 100 miliar, ya sudah, berarti 1,2 triliun itu emasnya sama. Turunlah apa itu nilai uangnya itu, karena dicetak uang kertasnya, tapi emasnya tidak ditambah. Misalnya setiap mengeluarkan uang itu sekaligus penambahan lagi stabil. Itu bahasa seperti itu. Dengan nisab zakat emas, maka mendekati nisab zakat yang lainnya seperti kambing, sapi, dan unta. Itu apa itu berkaitan tentang yang menguatkan zakat emas, zakat uang itu diukur dengan emas. Dan sekarang ini ya yang apa itu yang banyak digunakan ya zakatnya zakat dengan ukuran nisabnya nisab emas tersebut. Perhiasan yang dipakai wanita, pertanyaan ini, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Nah, ini santriwati ini bawa gelang, bawa kalung, bawa cincin, apakah itu yang dari emas itu, cincinnya cincin emas, kalungnya kalung emas, gelangnya gelang emas, apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Tentunya kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah haul. Ternyata para ulama di sini juga berbeda. Pertama, kalau dalam mazhab 4 itu ada Hanafiyah dan ada riwayat Imam Ahmad. Ibnu Hazm ini muridnya Daud Adz-Dzahiri. Daud Adz-Dzahiri itu mantan muridnya Imam Syafi'i, tapi banyak berdebat dengan gurunya, akhirnya membuat kelompok sendiri. Mazhab fikih yang kelima itu mazhab Dzahiri. Kalau kitabnya itu kitab Al-Muhalla yang menyusun Muhammad Ibn Hazm ini. Kitabnya Al-Muhalla 7 jilid, saya punya di rumah itu 7 jilid. Waktu di Baghdad pulang sempat beli kitab Al-Muhalla ini. Dari berbagai mazhab termasuk mazhab Dzahiri ini. Cuman ternyata salah satu di Indonesia nggak banyak dibuka. Karena sekarang cukup membukanya lewat laptop saja itu. Bukunya itu sudah tidak dibuka lagi. Karena membuka lewat apa itu aplikasi itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Kalau itu kan buka satu-satu halaman berapa itu. Tapi kalau ini baru disebutkan katanya saja umpamanya seperti Fathur Rahman itu nanti muncul dilihatkan di hadis yang mana dan lain sebagainya. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ada seorang wanita. Atatin Nabi, datang kepada Nabi. Wa ma'aha ibnatun laha, dan dia membawa seorang anak perempuan. Ibu-ibu bawa anak perempuan. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan anak perempuannya itu miskatani min dhahabin, perhiasan gelang dari
emas. Faqala, maka ditanyakan kepadanya, atu'tina, kepada ibunya, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya dari yang dipakai anakmu itu? Qalat la, belum itu Rasul. Maka Rasul bersabda, ayasuruki, apakah kamu senang kalau nanti Allah akan memakaikan perhiasan itu di hari kiamat tapi dari api neraka. Nah, kalung berarti nanti kalungnya dari api neraka. Kalau gelang, ya gelangnya jadi terbuat dari api neraka. Fa'alqat huma, fa'alqat, maka dilepas. Ini maksudnya wanita tadi akhirnya menzakatkan apa itu senilai zakat kira-kira 2,5% dari perhiasan tersebut. Kesannya ini perhiasan yang dipakai oleh anaknya ini Rasul bertanya sudah dizakati belum? Kesannya berarti perhiasan yang dipakai wanita itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sehingga dizakati mutlak kalau sudah mencapai nisab. Pendapat yang kedua, tidak dizakati secara mutlak. Ini jumhur ulama. Ada Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, ada Aisyah, Asma, ulama-ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan ada riwayat Imam Ahmad. Jadi pendapat yang kedua ini sebaliknya, ini tidak dizakati secara mutlak. Jadi perhiasan yang dipakai, bukan yang diperjualbelikan ya, yang dipakai untuk perhiasan wanita itu tidak dizakati. Alasannya ini, karena yang wajib dizakat itu yang sifatnya an-nama, yang tumbuh berkembang. Nah, sifatnya memiliki sifat nama, itu yang ada kewajiban zakatnya. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa Aisyah itu membawa anak perempuan dari Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian membawa perhiasan, hiliyun itu perhiasan. Dan ternyata Muhammad bin Abi Bakar termasuk Aisyah itu tidak melihat bahwa yang perhiasan yang dipakai oleh anak yatim tadi itu dikeluarkan zakatnya, karena masih kecil tadi dibawa, karena dipakai itu tadi yang dipakai. Kecuali yang diperjualbelikan, diperdagangkan, yaitu ada zakatnya. Tapi kalau yang dipakai ini tidak. Alasannya ada riwayat dari kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Ini tentang Aisyah juga apa itu. Nanti ada riwayat yang lain Abdullah bin Umar. Bahkan beliau mengatakan, tapi ini kalau kita lihat ini sampai kepada Abdullah bin Umar. Ini hadisnya mauquf, bukan sabdanya Rasul, tapi kalau kita lihat ini fatwanya Abdullah bin Umar. Beliau berkata, laisa fil khulli zakatun, dalam perhiasan yang dipakai oleh wanita itu tidak ada zakatnya. Itu pernyataan Abdullah bin Umar. Maka kita masukkan tadi sahabat Abdullah bin Umar, kalau sini bin Umar, ada Aisyah, ini kisahnya Aisyah ini dan kisahnya Ibnu Umar ini. Kita juga ada pernyataan Aisyah, Jabir bin Abdullah, termasuk Anas bin Malik. Mereka berfatwa laisa fil khulli zakatun, dalam perhiasan yang dipakai wanita itu tidak ada kewajiban zakatnya. Di sini berarti 180 derajat. Yang pertama wajib secara mutlak, yang di sini tidak wajib secara mutlak. Dan menurut jenengan mana yang dibuat ini? Kalau menurut saya itu, kalau saya cenderung kepada pendapat yang ketiga. Saya cenderung kepada pendapat yang ketiga. Belum muncul ya. Pendapat yang ketiga itu, kalau hanya satu maka itu dianggap pokok. Tapi kalau punya banyak maka yang lainnya dizakati.
Ini pendapat beberapa ulama kontemporer menggunakan al-jam'u wa taufiq, dikumpulkan, digabungkan dua hadis itu tadi. Jadi karena kita punya ukuran sesuatu itu kalau menjadi apa itu digunakan untuk kebutuhan pokoknya, itu bagian dari yang dikeluarkan dari dihitung zakat. Maka untuk wanita itu ya yang pokok itu ya satu, gelangnya satu, kalungnya satu, antingnya satu, ada satu pasang maksudnya. Begitu. Kalau dia punya pasangan yang lain, gitu. Umpamanya kalungnya punya dua, ya lihat aja. Yang satu pokoknya tidak dikeluarkan, yang lainnya dihitung. Itu pendapat tengah-tengah antara tidak sama sekali dan semuanya wajib dihitung. Yang satu itu dianggap pokoknya, itu yang tidak dihitung, yang lain-lainnya itu nanti dihitung. Itu yang berkaitan dengan apa itu perhiasan yang dipakai oleh wanita. Pendapat yang ketiga ini ada hikmah memang. Hikmah yang terkandung apa? Ada fatwa seperti ini supaya orang tidak menghindari zakat dengan merubahnya jadi kalung. Kamu belum zakat, duit muka itu ya memang kalungku 20, kalungnya 20, setiap hari ganti gitu ya. Itu karena zakat itu kalau dipakai itu kan tidak pakai semuanya, bukan ganti. Nanti kalau tidak ada zakatnya, 20 kalung, nanti apa itu gelangnya punya apa itu 20 pasang juga, jajan-jajan setiap hari ganti ya. Kapan zakatnya itu? Makanya dipahami itu supaya kalau memang apa itu yang dibutuhkan cukup satu saja, yang lainnya sudah bukan pokok lagi, ya harus dikeluarkan zakatnya. Itu sebenarnya untuk menengahi tadi. Kalau tidak, yo itu barang yang mahal. Kalau semuanya padahal itu digunakan untuk kebutuhan pokok, kalau wanita itu perhiasan, sehingga tengah-tengahnya itu tadi. Itu kalau kita mengambil tengah-tengahnya ya, kalau kita punya gelangnya satu, ada satu itu ya satu apa itu gelang kita itu tadi, kalungnya juga satu, ya sudah, berarti nggak perlu zakat. Ibu-ibu punya banyak atau cuma satu? Banyak. Tadi memang misalnya yang tadi, sebabnya ada wanita yang bawa anak dan dikeluarkan zakatnya belum. Apakah mau nanti dijadikan api neraka? Itu kan misalnya ada juga gitu. Tapi yang satu jangan pokok, sehingga itu menggunakan al-jam'u wa taufiq. Tentang hutang, tadi sudah kita bahas sebenarnya. Untuk yang menghilangkan nisab maka tidak ada zakat. Harganya 100 juta. Nisabnya tadi anggap saja sekitar 87 juta. Berarti harganya 100 juta itu mencapai nisab. Tapi hutangnya 40 juta. Nah, berarti ini dengan hutang ini menghilangkan nisab, maka tidak zakat. Tapi kalau masih mencapai nisab wajib zakat. Harganya 100 juta, hutangnya 5 juta. Berarti uangnya 95 juta, masih mencapai nisab, maka tetap dikeluarkan yang 95 juta itu dikeluarkan 2,5%-nya. Ini yang berkaitan dengan apa itu hutang. Uang yang dihutang apabila sudah mencapai nisab. Contoh, orang memiliki harta 200 juta. Yang 100 juta dihutangkan kepada orang lain. Jadi 200 juta, yang 100 dihutangi kepada orang lain. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat dari 100 juta ini tadi? Ya supaya tidak bingung, saya ganti aja. Ini tambah 500. Orang yang kaya tadi punya 250 juta, tapi yang 100 dihutangke. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat dari 100 juta itu? 100 juta itu berarti uang yang dihutangke. Saya punya 200 zakat, yang 100 saya hutangkan. Saya dihutang oleh orang lain. Ya, 100 juta yang dihutang oleh orang lain itu yang zakat saya atau yang megang uang? Ini pertanyaannya di situ.
yang megang yang zakat itu yang punya uang atau yang megang uang. Pertama, fatwa yang zakat itu yang pegang uang atau yang berhutang. Punya alasan dialah yang memanfaatkan uang. Ya 1 juta sing memanfaatkan siapa? Sing gawa loh. Nanti saya sudah kamu gawa, saya sudah nggak bisa memanfaatkan lagi, nggak bisa mengembangkan. Ya itu bukan urusan saya berarti ketika dibawa oleh tadi yang utang tadi. Sehingga karena yang memanfaatkan itu yang utang, maka yang mengeluarkan 2,5%-nya adalah yang utang itu tadi. Karena dia yang memanfaatkan. Itu bahasanya begitu. Tapi pendapat yang kedua, yang zakat adalah yang memiliki uang tersebut. Mengapa? Dialah yang kaya. Sing kaya sing dia pasti gawa. Itu alasannya. Sing kaya itu yang punya uang, bukan sing gawa duitnya. Utangan itu duitnya kok. Yang punya kan yang kaya itu tadi. Nah itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dua-duanya mengeluarkan zakatnya. Yang hutang karena dia memanfaatkannya, yang hutangi karena dia yang memilikinya. Itu kalau saya Utsaimin seperti ini, anfa'il masakin, lebih bermanfaat bagi orang miskin. Sing hutang yang ayo duit oke, tok 2,5-nya, sing hutangi ya sing duit ya netoknya 2,5%-nya. Itu memang apa itu dua-duanya malah kena kewajiban. Yang keempat lebih ringan ini. Keduanya tidak mengeluarkan zakat. Alasannya apa? Kedua belah pihak kepemilikannya tidak sempurna. Ya tidak aku, tapi aku rasa manfaat ya, berarti kepemilikan yang tidak sempurna. Karena disebutkan kepemilikan yang wajib dizakat itu adalah kepemilikan yang sempurna. Itu termasuk di hutang orang lain itu belum sempurna. Sehingga tidak wajib zakat. Bagi yang hutang juga tidak zakat. Kenapa? Itu bukan miliknya. Dia bukan yang kaya, tapi itu hanya uang hutangan saja. Ini memang tidak bisa disatukan. Pendapat yang ada seperti ini. Ini berkaitan dengan itu. Lah, ada sebenarnya kajian. Hutang itu dibagi menjadi dua. Ini dari sisi memang seperti fatwanya Imam Abu Hanifah itu. Sing zakat itu ya sing duwe, sing kaya. Sehingga yang zakat itu yang punya uang. Tapi meskipun yang zakat itu yang punya uang, tapi tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau kepemilikannya itu sempurna. Nah, untuk mendeteksi itu Imam Abu Hanifah mengatakan begini, hutang itu kalau kemungkinan baliknya kuat, itu yang dihitung oleh yang punya uang. Tapi kalau apa itu tadi apa tadi? Uang itu kalau ternyata uang yang kita hutangkan tidak ada ketahuan, ini balik orang aja karuan, maka itu termasuk yang belum perlu dikeluarkan hutangnya sampai nanti uang itu benar-benar sudah kembali. Jadi memang kalau kecenderungannya itu sing zakatnya ada sing sugih. Jadi kecenderungannya yang zakat itu memang yang kaya, prinsipnya itu. Tapi yang kaya ini pun punya catatan. Kalau utang itu utang yang kembalinya itu mudah. Jadi kalau umpamanya kalau Pak Saluji yang utang aku 2 bulan kembali, itu yang kembali tenang. Jadi udah terbiasa. Utang menuki jalan, utang yang jalan orang macet, lah itu dihitung sama yang punya. Karena yang kaya yang punya uang itu tadi. Tapi kalau macet belum, sampai nanti uang yang macet itu kembali kepada orangnya itu baru nanti dihitung 2,5%-nya. Itu dengan apa itu pendapat yang nomor 2 ini, yang zakat itu yang punya uang. Karena yang zakat kan yang kaya, yang mencari uangnya seperti itu. Kalau saya memang cenderungnya ke yang kedua ini. Kenapa? Karena memang prinsipnya yang wajib zakat itu yang kaya. Nek ngutang itu sebenarnya bantu. Ngutang itu bantu. Karena kita bedakan juga ngutangi atau invest. Kalau ngutang itu benar-benar ngutangi.
ngutangi duit 10 juta dikembalikan besok 10 juta itu ngutangi. Nah ngutangi itu bantu, di sini kan bantu. Maka itu benar-benar miliknya orang yang punya uang itu tadi, karena itu bantu. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi kalau invest lah itu kan bagi hasil nanti. Investasi itu kan ada keuntungannya, itu keuntungan bisnis. Kalau ngutang itu kan tidak ada keuntungan. Maka ini sebenarnya posisinya yang kaya itu membantu kepada orang yang tidak punya uang itu tadi. Cuman ada keringanan kalau orang itu harapan untuk dikembalikannya kecil, ngemplang sukanya, ya sudah tunggu sampai kembali. Tapi kalau itu hutang yang jalan, yang tidak macet, ya berarti diperhitungkan. Itu saja yang berkaitan dengan zakat uang. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan lagi. Sebenarnya ketika digabungkan itu nggak ada masalah karena kadarnya itu 2,5%. Jadi nilainya berapa itu? Umpamanya anggap saja emasnya itu nilainya 85 juta, kan belum mencapai nisab, nisabnya 87 juta. Sementara emasnya sendiri 85 juta, belum mencapai nisab. Tapi nilai peraknya itu 5 juta. Jadi ini 85 tambah 5, kan berarti nilainya uang itu kan 90 juta. Ketika nilainya 90 juta, maka zakatnya 2,5 dari 90 juta itu lagi. Tadi 30 lagi. Nah, dari 2,5% dari 90 juta. Kalau ulama-ulama kontemporer cenderung pada digabungkan. Kan tadi ada pendapat tidak digabungkan. Tapi kecenderungan ulama-ulama sekarang ini emas dan perak itu termasuk yang digabungkan, sehingga kalau mencapai nisab setelah digabungkan maka tinggal dikeluarkan 2,5% dari berapapun nilainya tadi. Karena ya bisa ada dua model penghitungan madhab Syafi'i dan Hanafi terkait dengan ini. Tapi saya cenderung di sini madhab yang Hanafi itu yang menggunakannya. Apa itu ukurannya? Begini, bedanya begini. Kalau menurut madhab Syafi'i berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, nisab setelah dimiliki maka syarat wajibnya itu benar-benar sudah mencapai haul itu. Jadi kalau umpamanya tinggal 1 bulan ada kebutuhan mendesak, kok ternyata kurang dari haul, maka sudah di bawah nisab. Maka begitu haulnya datang tapi nisabnya berkurang, dia sudah tidak punya kewajiban zakat. Jadi kemudian kapan apa itu menghitungnya lagi? Menghitungnya ketika mencapai nisab lagi. Begitu sudah mencapai nisab lagi baru dihitung haulnya. Kalau belum mencapai haul, kok di bawahnya, ya berarti gugur itu hitungannya. Kapan? Menunggu mencapai nisab lagi. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi itu ukurannya ujung ke ujung. Jadi begini, umpamanya setelah mencapai nisab, setengah tahun setelah itu kok kurang dari nisab. Kalau mazhab Syafi'i sudah gugur. Begitu dari mencapai nisab, nanti dihitung dari awal. Tapi kalau mazhab Hanafi ujung-ujung. Jadi kalau bulan Rabiul Awal saat ini mencapai nisab, yang penting nanti Rabiul Awal tahun depan. Di tengahnya itu fluktuatif nggak ada masalah, tapi ujung ke ujung tadi. Kalau di Rabiul Awal tahun depan masih mencapai nisab, maka tetap ada kewajiban untuk zakat. Tapi kalau Rabiul Awal tahun depan kok memang tidak mencapai, ya memang dia belum punya kewajiban zakat karena belum mencapai haul itu tadi. Jadi seperti itu. Cuma memang di sini nanti ada peringatan dari agama kita, orang-orang yang menghindari zakat. Jadi ada apa itu ancaman, ada juga apa itu teguran bagi mereka yang mencari-cari hilah untuk tidak menjalankan zakat. Contohnya umpamanya ya, saya dengan Pak Sarwiji, wes 10 bulan Pak kayak duit, Pak ini masih PN Pak. Enggak wes 10 bulan PN gede, dikasih kan nggak pernah mencapai nisab itu, nggak pernah mencapai haul itu. Jadi rata zakat itu kan guru kayak am itu
belum mencapai nisab sudah apa itu dikembalikan dia lagi. Itu kan api-apian untuk menghindari zakat. Nah kalau ini tentunya agama kita akan nyemprit gitu tadi ya. Tapi kalau memang kebutuhan mendesak benar dan memang benar-benar apa itu tidak ada tujuan untuk menghindar zakat karena memang kebutuhan, itu insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kira-kira begitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan sudah jam 1 jam lebih tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.